Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah studi hadis, yakni Ustazah Mamdu'atun Hasanah MPD, dan yang saya hormati dan saya sayangi ayah dan ibu saya serta teman-teman ilmu pengetahuan sosial angkatan 2023 yang saya cintai. Saya Muntazah Khairatul Maghfirah akan mempresentasikan tentang sumber ajaran Islam, yang mana sumber ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Jadi yang akan saya bahas itu hadis sebagai sumber ajaran Islam. Muradifnya hadis, yang pertama muradifnya hadis, yaitu hadis, yang mana hadis ini muradif itu sinonim ya. Hadis itu disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau hadis itu perbuatan, perkataan, dan juga ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian sunnah, kalau sunnah itu perkataan kalau sunnah itu lebih ke perbuatan yang disandarkan kepada Nabi dan sahabat. Sedangkan khabar itu adalah perkataan ataupun perbuatan yang disandarkan kepada Nabi dan selainnya. Kemudian asar itu disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Kemudian posisi hadis sebagai sumber ajaran Islam itu yang nomor 2. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma, yang keempat itu qiyas. Jadi posisi hadis dalam sumber ajaran Islam adalah nomor 2, yang mana Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih. Jadi sabdanya Nabi, saya telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara, yang mana tidak akan tersesat bagi kalian yang berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga sunnahnya Rasulullah, yaitu hadis. Jadi sudah jelas bahwa oleh Rasulullah kita sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian penghimpun hadis. Jadi hadis terkumpulkan atas kebijakan pemerintah yang terjadi pada masa pemerintahan atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, beliau merasa bahwa para penghafal hadis itu banyak yang gugur dalam peperangan, sehingga beliau berpikir jika hadis tidak segera dikumpulkan, maka untuk generasi-generasi selanjutnya untuk mempelajari hadis itu akan sulit. Jadi dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz inilah dimulainya penghimpunan hadis. Kemudian fungsi hadis, apa saja fungsi-fungsi hadis? Yang pertama, bayan tafsir. Jadi hadis itu berfungsi menjelaskan tafsir atau memberikan tafsiran-tafsiran dalam Al-Quran, memberikan tafsiran pada ayat-ayat Al-Quran yang masih butuh penjelasan. Kemudian bayan takrir. Jadi hadis itu berfungsi untuk memperkuat dan memperkokoh penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian bayan nasfi. Bayan nasfi ini hadis yang menjelaskan bahwa tentang hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu sudah dinasah, dihapus ataupun dirubah seperti itu. Kemudian bayan tasyri'. Bayan tasyri' itu adalah hadis yang mewujudkan hukum-hukum syariat yang tidak terdapat dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian aplikasi hadis. Jadi pengaplikasian hadis itu apa saja? Pertama, hadis itu sebagai penjelas atau penegas dalam Al-Quran. Jadi dengan adanya hadis itu menjadi penjelas dan penegas. Kemudian penafsir, hadis itu juga
sebagai penafsir. Jadi hadis berfungsi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, hadis itu merupakan sumber hukum. Jadi sudah diterangkan tadi bahwa hadis adalah sumber hukum.